Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Listami. Kami dari kelompok 7 akan menyelesaikan persoalan uji asumsi klasik. Baiklah, di sini langkah yang pertama yang akan kita uji yaitu 1. Uji normalitas. Jadi tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk membuktikan apakah data satu ini terdistribusi normal atau tidak. Baik, langkah yang pertama yaitu kita akan membuat hipotesis di mana H0 itu sama dengan jika p-value-nya lebih kecil dari 0,005 maka data 1 terdistribusi normal, sedangkan H1-nya sama dengan jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka data 1 tidak terdistribusi normal. Jadi ini dia hipotesis untuk pengerjaan uji normalitas pada data 1. Untuk mencari uji normalitasnya, kita akan menggunakan SPSS dengan cara masukkan nilainya saja, kita copy, lanjut ke SPSS, ini kita salin aja. Lanjut kita ke variabel view. Di sini kita bisa menuliskannya dengan X1, yang di bawahnya bisa X2 dan yang terakhir yaitu Y. Untuk labelnya X1 itu sebagai jumlah pakan, X2-nya untuk luas kolam, dan Y-nya untuk produksi ikan. Setelah itu kita ke menu Analyze, kita pilih regression, terus linear. X1-nya kita jadikan independen, X2-nya juga, sedangkan Y-nya itu ke dependen. Klik statistik, klik collinearity, continue, masuk ke plots. Untuk spread-nya itu masukkan ke Y, sedangkan untuk spread-nya itu masukkan ke X. Klik yang ini juga, continue. Untuk bagian save-nya kita klik continue, terus oke. Oke, kita tunggu dulu. Di sini sudah keluar ya. Sebenarnya untuk melihat uji normalitas itu bisa di
dilihat dari grafik. Tapi untuk lebih membuktikannya lagi, kita akan uji pada res 1, klik analyze, masuk ke sini. Yang ininya pindahkan ke samping. Oke. Ini dia hasilnya. Kita copy saja, masukkan ke Excel. Kita lihat nilai yang ini ya. Nilai dari p-value-nya yaitu 0,007. Maka nilainya adalah lebih kecil dari 0,05. Jika diinterpretasikan, yaitu p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Jadi data satu tersebut terdistribusi normal. Ini untuk interpretasi uji normalitas. Data 1 terbukti terdistribusi normal. Setelah mencari uji normalitas, langkah yang kedua yaitu kita akan uji multikolinearitas. Untuk multikolinearitas, langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuat hipotesis juga. Hipotesis di mana jika VIF lebih kecil dari 10 dan toleransinya lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika VIF-nya lebih besar dari 10 dan toleransinya lebih kecil dari 0,1, maka terjadi multikolinearitas. Jadi ini itu kebalikan dari VIF
yang lebih kecil dari 10. Untuk mencari multikolinialitas pada data 1, kita bisa melihatnya di SPSS, yaitu di sini. Kita copy, masukkan ke sini. Nilai yang kita lihat itu adalah di sini. Oke. Di sini kita bisa melihat fifth-nya itu ada 15. Berarti dia lebih besar dari 10. Dan toleransinya adalah 0,06. Lebih kecil dari 0,1. Jadi bisa kita interpretasikan bahwa fifth lebih besar dari 10 dan toleransinya lebih kecil dari 0,1. Nilainya yaitu 15,191 lebih besar dari 10 dan toleransinya adalah 0,066 lebih kecil dari 0,1. Maka data satunya terjadi multikolinearitas. Nah, ini adalah investasi untuk multikolinearitas. Kita kasih warnanya ya. Nah, ini saja. Ini juga di maju. Nah, jadi terbukti data 1 itu terjadi multikolinearitas. Terus selanjutnya kita akan mencari 3, kita akan menguji heterosidastisitas. Untuk menguji heterosidastisitas ini, kita memiliki catatan atau note, yaitu jika hasilnya menyebar maka tidak terjadi heterosidastisitas. Kebalikannya, jika hasilnya tidak menyebar,
Satunya tidak menyebar, maka terjadi heterosidastisitas. Ya, ini adalah catatan untuk mencari uji heterosidasitas. Kita warnai saja ya. Warnanya kita tebalin. Oke. Untuk mencari heterosidasitas ini bisa kita lihat dari yang ini, dari dependen variabel produksi ikan. Oke, kita copy aja ya, masukkan ke sini. Oke, belum. Kita bisa lihat hasilnya ada yang di atas dan ada yang di bawah. Ini hasilnya menyebar ya. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa data 1 tidak terjadi heterosidastisitas. Mengapa tidak terjadi? Karena hasilnya itu menyebar, ada yang di atas 0 dan ada yang di bawah 0. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.